Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Poin terakhir yang kita bahas di Jumat yang lalu adalah kondisi di alam mahsyar. Kita teruskan. Salah satu kandungan makna beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya pertemuan manusia dengan Allah secara langsung dan dialog, ngobrol tanpa penerjemah. Dengan bahasa apa? Wallahu a'lam. Bahasa Arab. Kita nanti langsung otomatis faham. Tapi tidak berarti sekarang nggak perlu belajar, bukan. Kita sekarang belajar bahasa Arab bukan agar pandai di akhirat, tapi agar bisa faham agama ketika di dunia ini, agar akidah, pemahaman dan pengamalan kita tentang agama ini benar karena didasarkan pada ilmu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jalla laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali nanti dia akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tak ada penerjemah antara dia dengan orang tersebut. Ada orang yang ketika diajak bicara oleh Allah, Allah berbicaranya secara murka karena dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan diungkapkan seolah-olah Allah tidak bicara dengan mereka. Maksudnya tidak bicara dengan ridha. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka. Maksudnya tidak bicara dengan ridho, bicara tapi dengan murka. Pada hari kiamat Allah tidak mau bicara sama 3 orang ini. Allah juga tidak akan melirik mereka. Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. 3 golongan ini disebut oleh Rasul SAW ketika Abu Dzar
mengomentari perkataan beliau, khabu wa khosiru manhum ya Rasulullah. Sungguh rugi orang itu. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. 3 golongan itu, pertama orang yang musbil. Orang yang isbal ketika memakai celana atau sarung atau gamis, melebihi mata kaki. Yang kedua al-mannan, hati-hati ini. Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikan dia kepada orang lain. Sekali berbuat kebaikan, diungkit terus. Apalagi dengan cara yang menyakiti orang yang dikasih, batal itu. Sodakohnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sodaqatikum bil manna wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sodakoh kalian dengan al-man. Al-manna itu diungkit-ungkit dengan cara yang menyakitkan, dan al-adha dengan perilaku yang menyakitkan. Kalau al-mannan dengan lisan, kalau al-adha dengan sikap atau perbuatan. Dan yang ketiga, orang yang menjual barangnya disertai dengan sumpah palsu. 3 golongan ini tidak akan diajak bicara oleh Allah. Maknanya tidak diajak bicara dengan ridho. Diajak bicara tapi dengan murka. Sebab Nabi tadi di hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian, muslim ataupun kafir, kecuali bakal diajak bicara pada hari kiamat tanpa penerjemah. Dan ini menunjukkan orang itu langsung berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu wajib kita meyakini adanya saat perjumpaan manusia langsung dengan Allah untuk berbicara. Karena ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Adapun ayat Al-Quran diantaranya surah Al-Baqarah ayat 46, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan solat, karena sungguhnya solat itu sungguh sangat berat bagi siapapun, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk enteng, ringan, bahkan semangat, betah, enjoy di dalam salatnya. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna, mereka yang yakin. Dhon di sini yakin. Yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, akan bertemu dengan Allah, dan mereka akan dikembalikan hanya kepada Allah. Ayat ini menjadi dalil tentang akan adanya perjumpaan dengan Allah. Dalam Al-An'am ayat 154 Allah menyatakan, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Semoga mereka akan beriman dengan perjumpaan dengan Allah. Orang kafir ketika mereka diinformasikan kita semua akan dibangkitkan lagi, mereka tidak percaya. Lalu kata Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka kafir terhadap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih.
Hai manusia, sungguhnya kalian sudah berjuang berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Rabb kalian, famulaqi, maka kamu akan berjumpa dengannya, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan bahwa manusia pasti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis lebih banyak lagi. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, momen berjumpa dengan Allah itu bagi orang ini menyenangkan, maka dia mencintai momen pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Sebaliknya, siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Maksud Allah membenci perjumpaan dengan dia, maknanya Allah membenci momen atau saat ketika Allah berjumpa dengan dia. Dia juga gak suka momen itu karena berjumpa dengan Allah kebinasaan. Aisyah ketika mendengar hadis ini memahami dengan akalnya salah faham. Ini pelajaran yang berharga. Aisyah itu wanita paling cerdas. Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama tabi'in, menyatakan seandainya ilmu seorang Aisyah ditimbang dengan ilmu gabungan seluruh wanita, niscaya akan lebih banyak ilmu Aisyah. Cerdas, hafal Quran, ya jelas. Bisa bahasa Arab, jago, ada orang Arab. Hatinya paling bersih. Istri Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam, Allah tidak akan salah pilih, memilihkan jodoh untuk manusia terbaik. Dan beliau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah. Wa minar rijal, dan kalau dari kalangan para laki-laki, abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar. Jadi sulit mencari tandingan Aisyah dari segala segi, aspek-aspek kebaikan. Tapi sehebat itu ilmu Aisyah, ketika dia berusaha memahami ayat atau hadis dengan ro'yu, bisa salah. Ayat pernah beliau salah faham. Hadis tentang ini juga salah faham. Kata Aisyah, ya Nabi Allah, akarohiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kepada kematian. Nah, itu pemahaman Aisyah tentang hadis ini. Langsung diralat oleh Nabi alaihissalam. Beliau menyatakan, laisa kadzalik, bukan seperti itu hai Aisyah. Walakin al-mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sukhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Tapi maksud dari ucapanku tadi adalah seorang mukmin di ambang kematiannya, di akhir hayatnya, dia diberikan kabar gembira tentang rahmat Allah, tentang keridhaan Allah, tentang surga Allah. Ketika akan sakaratnya, orang mukmin itu dikasih berita gembira. Dan ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran,
Surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah, malaikat akan turun membisikkan jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menyatakan turunnya malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah salah satunya di saat mau mati. Orang mau mati stres. Dia takut terhadap masa yang akan datang. Di alam kubur kayak gimana? Takut. Kebayang alam kubur gelap mengerikan. Dia sedih terhadap masa lalunya, orang yang ditinggalkannya, gimana istrinya, gimana anaknya, gimana rumahnya, perusahaannya. Ada sedih, ada takut. Sedih terhadap masa lalu yang akan ditinggalkan, takut terhadap masa datang yang akan dia hadapi di alam kubur dan di akhirat. Maka ketika terguncang jiwanya seperti itu, malaikat turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Bisikan ini menenteramkan, hilang sedih, hilang takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'an. Tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi yang memberikan kabar gembira tentang keridhaan Allah, rahmatnya dan surganya adalah para malaikat. Maka di momen yang terakhir dari kehidupannya itu hilang rasa sedih, takut, yang muncul rasa cinta berjumpa dengan Allah. Nanti kalau kamu berjumpa dengan Allah, kebahagiaan, surga dan seterusnya. Maka saat itu muncul rasa cinta yang besar ingin berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun mencintai momen perjumpaan dengan dia. Adapun orang kafir ketika mau mati, ketika sakarat diberikan kabar gembira tentang azab. Itu ketika nyawanya mau dicabut itu sambil dipukuli wajahnya, dipukuli bokongnya oleh para malaikat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya kamu melihat ketika para malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir. Cuma kita nggak bisa lihat. Walaupun sengaja mana orang kafir mau mati dilihat. Nggak bisa karena ini gaib, misteri. Kalau kamu melihat ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sambil membentak, fadhuqu adzabal hariq. Rasakan nanti di akhirat azab yang membakar. Diberikan kabar seperti itu kepada orang kafir yang mau mati. Ketika berjumpa dengan Allah, kebinasaan, penderitaan, babak belur sudah. Maka satu muncul perasaan membenci momen pertemuan dengan Allah. Allah pun benci berjumpa dengan dia. Jadi perasaan cinta dan benci yang muncul yang diterangkan dalam hadis ini adalah ketika akan mati, bukan sekarang. Kalau sekarang kita membenci kematian, iya, dan itu tidak salah. Makanya harus dihindari penyebab kematian, dihindarkan. Nyebrang jangan sambil merem gitu. Nyupir jangan sambil ngantuk, resikonya kematian. Jangan makan racun segala macam. Jangankan yang beresiko mati, yang beresiko sakit pun gitu. Kan kita hindarinya. Kita menghindari makanan minuman yang merusak tubuh gitu. Bala-bala, presci kopi. Enak tapi merusak tubuh. Terus
zat warna, zat perasa, zat pengawet yang ada di makanan, minuman ya, minuman kaleng yang bersoda itu enak tapi merusak tubuh. Kita kan banyak dari kita yang menghindari, tapi lebih banyak lagi yang suka, yang masih membeli, yang masih mengkonsumsi walaupun tahu bahayanya. Itu aja kita hindari, apalagi yang berakibat kepada kematian. Karena bencinya kita kepada kematian gak masalah. Oleh karena itulah yang dimaksud cinta dan benci berjumpa dengan Allah adalah momen ketika akan mati tadi. Dan hadis ini menunjukkan kita akan berjumpa dengan Allah. Ada yang perjumpaan itu dia cintai seperti orang mukmin, ada yang membenci momen pertemuan itu seperti orang kafir tadi. Inilah hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Dijawab, hal tadaruna fi ru'yati syamsi fi dhahirah laysat fi sahabah. Qalu la. Qal fahal tadaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr laysa fi sahabah. Qalu la. Qal fawalladhi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Kata Nabi SAW, apakah kalian berdesak-desakan enggak ketika melihat matahari di tengah hari yang tidak ada awan? Dijawab enggak. Kalian berdesak-desakan enggak, susah enggak melihat bulan di malam purnama yang tak ada awan? Enggak. Kita tinggal tengadah begitu kan. Walaupun jutaan miliaran manusia di tempat yang sama berkumpul, melihat matahari, melihat bulan nggak perlu berdesak-desakan saling sikut gitu ya, jelas. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah seperti halnya kalian melihat bulan dan matahari. Ini bukan menyamakan Allah dengan bulan dan matahari, tapi menyamakan cara kita melihat. Cara kita melihat Allah dengan cara kita melihat bulan dan bintang sama. Bukan menyamakan antara Allah dengan bulan dan bintang, bulan dan matahari. Lalu kata Nabi SAW, fayalqil abdu fayaqul ayful alam ukrimka wa usawidka wa uzawijka wa usakhir lakal khayla wal ibl wa adharuka tar'as wa tar'ba fayaqulu bala qal fayaqul adhananta annaka mulaqi fayaqul la fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Nanti pada hari kiamat seorang hamba berjumpa dengan Allah. Lalu Allah bertanya, hei fulan, bukankah dulu waktu di dunia aku telah memuliakanmu, telah memberikan banyak pemberian kepadamu, telah memberi jodoh kepadamu, telah aku tundukkan kuda-kuda, unta-unta, dan telah memberikan kesempatan kepada kamu untuk menjadi pemimpin dan kamu ditaati. Dijawab, iya. Lalu Allah bertanya lagi, apakah dulu waktu di dunia kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa dengan aku? Dia jujur, tidak. Jadi setelah di dunia diberi berbagai macam anugerah karunia dari Allah, harta, tahta juga, wanita juga gitu, diberi jodoh, dia tidak yakin akan berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Sekarang
aku akan mengabaikanmu sebagaimana dulu kamu mengabaikan aku. Karena orang itu tidak yakin akan berjumpa dengan Allah, dia mengabaikan syariat Allah. Allah abaikan dia pada hari kiamat. Ini pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua terjadi. Allah masih bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai fulan, bukankah aku telah memberi ini. Dijawab, iya. Apakah kamu meyakini kamu akan berjumpa dengan aku? Tidak. Maka hari ini aku abaikan kamu sebagaimana kamu telah mengabaikan aku. Masih jujur di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Baru berubah tuh jawaban orang itu. Kata orang itu, ya Rabbi amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi wastata'. Ya Allah, dulu waktu di dunia aku beriman kepadamu, beriman kepada kitabmu, kepada para rasulmu, aku sholat, aku saum, aku sedekah. Dia memuji dirinya setinggi langit, semampu dia. Apa kata Allah? Hahuna idzan, sini kalau begitu. Thumma yuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang itu, al-an nab'athu syahidan alaiki. Sekarang kita akan datangkan seorang saksi atas dirimu. Benar enggak omongan kamu tadi itu? Wa yatafakkaru fi nafsi, manil ladzi yashhadu alayya? Dia berpikir nih, siapa orang yang akan bersaksi atas dirinya? Dalam riwayat lain, dia tidak menerima persaksian orang lain kecuali persaksian dirinya sendiri. Kata Allah, "Tayyib, baik." Fayakhtimu ala fihi, Allah menutup, mengunci mulutnya. Fayuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi antiqi, lalu Allah berfirman kepada pahanya, ke dagingnya, ke tulangnya, ngomong kalian. Mulutnya nggak bisa, dikunci. Yang ngomong tangan, kaki, tulang, daging. Fatantiqu fakhidhuhu wa lahmu wa idhamuhu bi'ilmihi. Maka bicaralah semua anggota badan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ternyata persaksian orang itu palsu. Dan itu orang munafik, Pak. Makanya Allah murka dengan kemurkaan yang besar kepada orang itu. Ini hadis juga menjadi dalil akan berjumpanya manusia dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat secara langsung. Oleh karena itu bagi orang mukmin sudah meyakini di akhirat nanti akan berjumpa, dia akan berdiri di hadapan Allah dan dia takut terhadap momen itu. Takut kena murka. Karena takut dan rasa takut itu sudah muncul ketika di dunia, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Akibatnya orang itu apa? Selamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat manusia berdiri di hadapan Allah. Itu momen yang menakutkan. Tapi bagi orang mukmin karena tahu nanti akan berjumpa dengan Allah langsung tanpa penerjemah, dia tidak ingin menjadi manusia yang binasa ketika berjumpa dengan Allah, tapi ingin menjadi manusia yang bahagia. Maka dia tahan dirinya dari hawa nafsunya ketika di dunia. Dia kendalikan semua ucapan perilakunya dengan kendali syar'i. Apa yang disyariatkan dilakukan, apa yang dilarang oleh syariat dijauhi. Bahagia dia. Sejak sakaratnya sudah diberi kabar gembira tentang hal ini. Di akhiratnya dia akan bahagia, disiapkan surga. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Adapun orang yang takut maqam rabbihi, maqam dalam bahasa Arab disebut isim makan atau isim zaman. Siapa yang pernah belajar ilmu nahwu sorof pasti tahu apa itu isim makan, isim zaman. Isim makan kata benda yang menunjukkan tempat seperti jalasa, duduk. Isim makannya majlisun, tempat duduk. Gharaba, terbenam. Tempat terbenam atau waktu terbenam matahari disebut maghribun. Itu isim makan, isim zaman. Sama, isim makan berarti tempat terbenamnya matahari. Maghrib itu bahasa Arabnya maknanya barat. Karena di sanalah matahari terbenam. Bisa juga wanci maghrib, wanci saat maghrib. Waktu maghrib, waktu terbenamnya matahari. Itu disebut isim makan atau isim zaman. Maqam bisa bermakna saat berdiri, bisa bermakna tempat berdiri. Pernah dengar maqam Ibrahim? Berupa apa? Batu di sisi Ka'bah. Maqam bukan makam, bukan kuburan. Orang awam tuh di Ka'bah ayah kuburan Nabi Ibrahim. Disebut makam Ibrahim, bukan makam, maqam. Apa itu maqam? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim berupa batu. Sekarang ditutup sama semacam apalah tiang kaca, bisa ditoong, kelihatan tuh ada tapak kaki, batu yang ada tapak kaki. Disebut maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maqam bisa berarti tempat berdiri, bisa berarti waktu berdiri. Dan dalam ayat ini, wa amma man khafa maqama rabbih, maqam di sana saat berdiri. Disebut isim zaman. Siapa orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, jumpa langsung, ngobrol langsung. Takut, dia takut binasa, takut Allah murka ketika bicara karena dosa-dosanya gitu. Karena takut terhadap momen itu dan rasa takutnya sekarang di dunia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Dia kendalikan seluruh ucapan, perbuatan dengan kendali syar'i, syariat Allah Azza wa Jalla. Tahan diri. Hawa nafsunya ingin ini, terlarang, enggak. Hawa nafsunya ingin begini, terlarang, enggak dilakukan. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah dalam syariatnya, dia laksanakan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat dia kembali. Jadi takut terhadap akhirat itu sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu kepada suatu hari yang di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Dalam surah Luqman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yazzi walidun an waladi wala mauludun wajazin an walidihi syai'a. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada suatu hari. Di hari itu seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya dan anaknya juga tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Hari kiamat wajib kita memiliki rasa takut. Allah yang perintahkan tuh. Nah, ketika rasa takut ini muncul, maka kita akan tahan diri kita dari hawa nafsu. Allah menjamin fa innal jannata hiyal ma'wa, surga itu tempat kembali. Jadi mukmin ketika orang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla adalah mukmin yang harus kita takuti, takut kita kena murkanya. Akhirnya dari sekarang kita memperbaiki diri, menahan hawa nafsu kita sehingga kita kena dengan ayat tadi yang menyatakan bahwa
surgalah tempat dia kembali karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walhasil semua ayat dan hadis yang tadi diterangkan, yang tadi dijelaskan, semua menerangkan tentang bahwa momen pertemuan antara kita dengan Allah itu ya ada. Wajib untuk kita yakini dan wajib kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Bagaimana cara untuk menghadapinya agar kita selamat nih? Ada satu keterangan dari Rasul SAW tentang seorang muslim yang banyak berdosa, berjumpa dengan Allah, semua dosanya diungkit. Orang itu merasa, wah binasa saya nih, akan diazab oleh Allah. Ternyata oleh Allah itu dosa diampuni dan tidak diazab. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, inna Allaha sayukhrisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan salah seorang lelaki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dipanggil orang itu, ditutup sater. Sater itu gordeng penutup. Hanya dia dengan Allah berjumpa. Makhluk lain tidak melihat karena tertutup oleh gordeng dan tidak mendengar dialog itu. Dan nanti pada hari kiamat ada dialog. Dan itu hisab. Nanti akan dijelaskan poin setelah ini tentang hisab dan arad. Ada arad, ada hisab. Apa arad? Nanti kita terangkan. Nah, tapi ini dialog antara orang itu dengan Allah ditutup. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza?" Kamu mengakui dosamu ini pada hari ini? Iya, semua diakui. Bala, ya Rabbi, iya saya akui. Terus semua dosa dari yang paling kecil terus yang lebih besar, yang besar diungkit semuanya dan itu belum selesai. Hatta idza qarrara, ketika dia itu sudah mengakui semua dosa, wa dhanna annahu qad halak, dan dia menyangka dirinya pasti binasa, pasti akan diazab sebab yang diungkit semua dosanya dan itu belum selesai. Masih banyak yang belum gitu. Allah menyatakan, qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Semua dosa-dosamu yang tadi disebut telah aku tutup waktu kamu hidup di dunia. Ditutup tuh maksudnya dirahasiakan. Orang tidak tahu bahwa kamu punya dosa-dosa ini. Kamu melakukannya secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Tampil di hadapan orang. Berperilaku soleh, ketika menyendiri salah. Ketika di hadapan banyak orang. Bersahabat dengan malaikat, ketika menyendiri jadi sobatnya setan. Ada yang begitu? Ada. Ini orang itu kayak gitu. Aku tutup, aku rahasiakan dosa-dosamu ketika di dunia. Dan pada hari ini aku ampuni semua dosamu. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Makna maghfirah dua. Ditutup dosa-dosanya, dirahasiakan di dunia. Di akhirat diampuni dan tidak diazab. Itu yang disebut dengan maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih dengan banyak amalan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kata Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan mencintai kamu dan memberikan maghfirah kepadamu. Maghfirah itu dua tadi. Di dunia ditutup, dirahasiakan dosa ini, di akhirat diampuni. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Katakan olehmu perkataan yang baik, baca Quran, zikir, memberi nasihat, belajar, mengajarkan ilmu. Itu perkataan yang baik. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan memberi maghfirah kepada kamu. Tuh, itu amal-amal peraih maghfirah. Jadi maghfirah itu ditutup di dunia, dirahasiakan, di akhirat dihapus, tidak diazab. Makanya salah satu di antara sifat dari Allah adalah satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul hayya was satr. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat pemalu dan sifat penutup. Maksudnya menutup aib dosa, baik dosa kita atau apalagi dosa orang lain. Menceritakan dosa orang lain ghibah. Menceritakan dosa diri kita sendiri namanya mujaharah. Dua-duanya terlarang. Dua-duanya merupakan dosa besar. Nah, jadi ada pertemuan seorang hamba dengan Allah isinya mengungkit dosa orang itu, tapi kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika di akhiratnya dan ketika di dunianya dirahasiakan oleh Allah. Tak semua orang dapat maghfirah. Ada orang yang berbuat dosa, dibongkar dosanya oleh Allah di dunia, semua orang tahu, walaupun di akhirat diampuni, ini orang tetap nggak disebut dapat maghfirah. Walaupun diampuni di akhirat nggak diazab, karena sudah keburu diekspos. Sebaliknya ada orang berdosa dirahasiakan, dianggap orang soleh gitu, tapi di akhirat diazab. Ini juga orang nggak dapat maghfirah. Jadi maghfirah hanyalah diperoleh oleh orang yang ketika dia berdosa, dosanya Allah rahasiakan di dunia, di akhirat diampuni. Itu berarti orang dapat maghfirah. Siapa yang dapat maghfirah? Enggak semua orang, tapi orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Salah satunya, salah duanya tadi, dua diantaranya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, menjaga lisan hanya berbicara yang baik, dan banyak lagi amalan peraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada momen ketika kita berdua-dua dengan Allah pada hari kiamat langsung dialog. Ada yang berupa hisab. Hisab itu juga dialog dengan Allah. Dan isinya nanti celaan kepada orang itu karena orang itu melakukan dosa-dosa besar. Dan itu bagian dari hisab. Ada yang disebut arad. Arad itu ditampakkan semua kesalahan-kesalahan dia, kemudian dicela. Itu semua masuk ke dalam proses hisab yang nanti akan kita terangkan setelah poin ini. Enggak sekarang, mungkin Jumat depan. Sekarang waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini saja dulu perjumpaan kita tentang perjumpaan dengan Allah. Nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab, dan untuk hari Jumat ini seperti biasa hanya untuk pendengar dan pemirsa Roja TV dan Roja Radio. Dipersilakan kepada Al-Akh Ari di studio radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Mohon maaf. Hamba Allah di Tasikmalaya. Silakan ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya minta solusinya Ustaz. Sekarang saya sedang ada di dalam fitnah dan di dalam dolim. Saya ini mengikuti kajian saklat. Katanya pengajian ini dikatakannya Wahabi. Lalu saya dikatakan pengikut setan, pengikut dajjal karena mengikuti kajian seperti ini, Ustaz. Karena saya tidak mengikuti ajaran di daerah saya. Satu, saya tidak ikut tahlilan orang yang sudah dikuburkan. Kedua, tidak ikut muludan mengingat
tidak melakukan kelahiran Nabi Muhammad, terus tidak mengikuti rajaban. Lalu di demo oleh ustadz desa, saya ustadz tanya, saya ini pengikut setan, pengikut dajjal, tenang. Yang diikuti kajian saya itu kajian Wahabi, kata ustadz di daerah saya. Saya mencukupkan ngaji di TV aja karena tidak ada kajian yang dipilih saya karena melaksanakan yang tidak ada dalil, yang tidak ada sunnah Rasulullah yang sahihnya. Bagaimana Ustaz, saya minta pencerahan. Ya, baik Ibu. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakillahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Tasikmalaya. Di Tasik banyak ikhwan akhwat kita. Entah daerah mana ini. Saya sering ke Tasik. Apa yang dialami oleh ibu hampir dialami oleh banyak orang. Termasuk kita di sini, iya. Termasuk saya pribadi, iya, dari awal-awal kita dakwah begitu. Itulah sunnatullah. Para nabi, para rasul semua dikata-katai lebih dari itu. Disebut tukang bohong, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan bangsa Arab, macam-macam. Dan semuanya itu merupakan sejarah dari perjuangan kaum muslimin yang tidak bisa dipisahkan dari dakwah ini. Semua orang pasti. Sebagai salah satu ujian keimanan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya telah beriman, pemahaman saya sudah lurus, akidah saya sudah mantap gitu, saya sesuai dengan sunnah. Lalu akan dibiarkan, tidak akan diuji? Akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian menyangka akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian penderitaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka diderap penderitaan, kanyeri, kaperih, kasusah. Wal zulzilu, sampai kegoncangan. Sampai Rasul dan orang-orang yang bersama berkata, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Allah menyatakan, ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salaba zida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujian penderitaannya adalah para nabi, karena imannya paling kuat. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat imannya, makin hebat ujiannya. Oleh karena itu, jangan heran apabila orang yang keimanannya meningkat, amalnya meningkat, akidahnya, imannya, tauhidnya lurus, ya. Kemudian akan memperoleh berbagai macam tantangan, apalagi dakwah. Kita tidak ikut berdakwah hanya bersikap begini aja, sudah disebut pengikut Dajjal oleh para pengikut Dajjal. Sudah disebut pengikut setan oleh para pengikut setan. Apalagi kalau mendakwahkan, taruhannya nyawa. Taruhannya fisik dan psikis, ya. Jadi semua orang yang berpegang teguh kepada kebenaran akan mengalami ini. Dianggap aneh ajarannya,
dianggap menyimpang seperti awal mula munculnya agama ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Awalnya Islam itu datang dianggap sebagai ajaran yang asing, yang aneh. Dan kelak di akhir zaman Islam akan kembali dianggap agama aneh, ajaran asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Siapa? Dalam satu lafaz, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan orang. Dalam riwayatin, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang sudah memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Itu bakal dianggap aneh. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita amalkan dianggap aneh. Apa yang tidak ada di zaman Nabi tidak kita amalkan, orang-orang mengamalkan kita yang dianggap aneh. Ini yang terjadi kan. Kita mengikuti ajaran Nabi disebut pengikut Dajjal, pengikut setan. Padahal Nabi tidak tahlilan, tidak muludan, tidak rajaban, ya. Orang yang mengikuti Nabi dia dianggap pengikut setan. Oleh siapa? Oleh pengikut setan. Karena itu, maka apa yang ibu alami dan dialami oleh banyak orang seperti ibu tadi, itu sama-sama satu barisan dengan para nabi, para sahabat, para ulama, para duat yang pasti diperlakukan seperti itu. Kata Nabi gimana? Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing tersebut. Berbahagialah karena kita satu barisan dengan para nabi, para rasul, orang-orang solihin yang diperlakukan dengan perlakuan seperti itu sejak zaman dahulu. Tetaplah istiqomah, tetaplah sabar, tegar dan tabah di dalam menghadapi, tetap pegang teguh ajaran ini. Berkata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mumsikuna fihi bisunnati kal qabidi 'alal jamr. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman itu orang yang berpegang teguh kepada sunnahku tak ubahnya seperti menggenggam bara api panas. Kalau nggak kuat bisa dilempar itu sunnah. Saya mau mengamalkan sunnah, saya di demo, dilempar aja, akhirnya ikut ke mereka. Sunnah itu padam, bara api ya. Ketika kita pegang, kita tiup-tiup, makin nyala, makin panas. Kita lempar nggak kuat, panasnya padam. Oleh karena itu dua pilihan. Silakan tidak sabar, silakan bergabung dengan mereka, tapi kita keluar dari umat Nabi alaihissalatu bukan kafir, tetapi tidak akan diakui lagi sebagai umat Nabi sallallahu. Tapi masih muslim yang berdosa besar karena meninggalkan sunnah. Ya. Atau pilihan kedua, tetap tegar, tetap sabar dan tunggu sampai Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Tetaplah berdoa, minta diistiqomahkan di atas sunnah oleh Allah, tetaplah sabar tegar dan tetaplah tunjukkan kemuliaan akhlak kepada sama manusia. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang tadi yang ketiga, manusia mengatakan beriman dan mengaku segala macam, kemudian Allah menerimanya dan Allah akan memanggil saksi. Yang dimaksud saksi itu gimana? Saya ingin pencerahannya. Itu pertanyaannya. Tadi dalam pertemuan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atas pertanyaan. Silakan. Ya, Ibu di Tasik. Sudah 2 dari Tasik.
Salah satu di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya para saksi. Nanti akan dibahas juga. Siapa saksi itu? Ada banyak saksi. Pertama, para malaikat. Yauma yaqumul ashhad, pada hari ketika para saksi berdiri, maksudnya para malaikat. Malaikat yang mana? Banyak. Pertama, malaikat pencatat. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi selalu ada dua malaikat yang mendampingi manusia kanan dan kiri. Tak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Kelak mereka akan memberikan persaksian. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, gitu kan? Berkatalah qarin. Qarin itu malaikat yang mendampingi dia, yang mencatat. Inilah catatan yang saya dapat pada hari kiamat. Itu akan menjadi saksi. Pertama, para malaikat. Kedua, para rasul menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Nabi SAW akan menjadi saksi bagi kita dan kita akan menjadi saksi bagi umat manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kalian dijadikan sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Para nabi, para rasul menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Nah, terus siapa lagi saksi itu? Nah, salah satu di antara saksi adalah yang tadi dikemukakan, tubuh kita sendiri. Salah satunya tadi orang munafik mengaku beriman, mengaku sholat, saum, berbuat baik gitu. Padahal ketika di dunia tidak, bohong dia. Di dunia dia tukang bohong ke orang, di akhirat juga tetap bohong ke Allah. Allah tidak langsung menyalahkan, ada saksi enggak ada. Kecuali tubuh saya sendiri. Iya oke, dikunci mulutnya, tubuhnya yang berbicara dan berbicara secara jujur. Jadi tubuh kita menjadi saksi atas diri kita sendiri. Jadi saksi itu banyak. Dan itu akan didatangkan pada hari kiamat di beberapa momen yang berbeda. Ada ketika berjumpa dengan Allah seperti tadi tubuhnya. Ada yang ketika dihisab. Dihisab didatangkan saksi-saksi. Sebagaimana nanti akan diterangkan pada poin tentang hisab setelah poin ini di hari Jumat yang akan datang ya, insya Allah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengharap wajah Allah sama dengan pertemuan kita ketika berbicara dengan Allah? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Rafika barakallah. Berbeda antara berjumpa dengan Allah dengan melihat wajah Allah. Pertama, momennya. Momen berjumpa dengan Allah hanya di surga. Bukan ketika hisab. Adapun hisab berjumpa dengan Allah itu sebelum masuk surga atau neraka. Itu yang pertama. Kedua, kalau melihat wajah Allah hanya ahli surga, orang-orang mukmin. Orang kafir tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringah, yang cerah. Karena mereka bisa memandang wajah Allah. Itu ahli surga. Adapun orang kafir di neraka tidak. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah menyatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun.
Kata Allah tidak. Sesungguhnya mereka, para ahli neraka, pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, ini menjadi dalil orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Jadi ketika bertemu apakah melihat Allah? Ketika hisab tidak. Ketika hisab belum melihat Allah. Orang kafir juga berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, tapi tidak melihat Allah. Baru melihat Allah itu terjadi, teralami hanya oleh ahli surga dan ada di surga, dan itu puncak kenikmatan yang ada di surga. Jadi ini menunjukkan berbeda antara momen berjumpa dengan Allah, karena itu dilakukan ketika hisab, termasuk teralami oleh orang kafir dan tidak melihat Allah. Adapun momen melihat wajah Allah hanya terjadi di surga setelah proses hisab selesai, ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga. Nah, di surga itulah para ahli surga bisa memandang wajah Allah yang mulia, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Syari di mana ini? Allah dari Ciganjur. Ciganjur. Silakan Ibu pertanyaannya. Pak Ustadz, tapi yang lain ini sama penting sekali. Ini kalau misalnya kita tuh terapi, badan kita tuh diterapi Pak Ustadz. Terus dia suruh beli kayak aqua kecil gitu, sekecil 20.000. Terus sama orangnya habis diterapi dibacakan, suruh bawa pulang, suruh diminum atau dimandikan nomor 1. Terus anak saya nih kan kalau subuh tuh duduknya tuh intiros ya, apa ya, tawarruk. Itu gimana Pak Ustadz? Tolong dijawab. Saya mau. Nah, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu di Ciganjur, Jakarta. 2 pertanyaan. Pertama, boleh nggak terapi dengan air yang dijampe-jampe? Boleh, karena ada asarnya, ada asalnya tuh. Orang yang membacakan ayat, meruqyah ayat ke air itu adalah orang yang soleh, beriman, akidahnya lurus. Kalau akidahnya lurus, niatnya lurus, benar, baik, faham apa yang dia bacakan, dan isi ruqyahnya, mantranya, bacanya pasti diambil dari ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Maka boleh ya dibacakan ruqyah syar'iyah itu, kemudian airnya diminum oleh orang yang sakit. Boleh. Pernahkah Nabi SAW dan para sahabat melakukannya? Iya, pernah. Nah, adapun kalau yang melakukannya orang yang pemahamannya keliru, apalagi dukun, dikhawatirkan yang dibaca bukan ayat Quran, tapi minta-minta ke jin. Minta tolong ke ruh-ruh yang sudah mati. Atau dibacakan seperti bahasa Sunda disebut jangjawukan. Jangjawukan itu mantra yang tidak difahami bahasanya karena itu bahasa bangsa jin. Isinya mungkin syirik. Ya. Oleh karena itu jangan. Kalau itu dukun. Kalau itu ustadz yang disebut ustadz tapi dukun. Dukun berkedok, ustadz ada yang kayak begitu. Maka itu jangan. Nah, apalagi menarif. Bahwanya sekali jampe mau yang berapa menit, 5 menit, tarifnya sekian. 10 menit, beda lagi. Kalau mau cespleng itu 1 juta umpamanya. Jangan, dipastikan tidak akan makbul karena niatnya aja sudah salah. Niat mengobati dengan ruqyah itu doa, tapi niatnya dunia. Jelas tidak ikhlas, tidak akan Allah dengar, tidak akan Allah kabulkan. Ada seorang ustadz ahlus sunnah
diminta ruqyah umpamanya ini yang pasien boleh asal 100.000. Jangan. Dijamin ruqyahnya tidak akan mempan. Karena apa? Niatnya sudah nggak benar. Niatnya karena dunia, karena uang ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, duduk sholat yang 2 rakaat, baik wajib ataupun sunnah. Yang wajib contohnya apa? Subuh, Jumatan, sholat Id gitu ya. Yang sunnah ya hampir semua yang sunnah 2 rakaat. Bagaimana duduk tahiyat akhirnya? Tawarruk atau iftirash? Memang ini ulama ikhtilaf sejak zaman baheula. Ada yang tawarruk, ada yang iftirash. Kalau jumhur ulama menyatakan iftirash. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyat. Wa thana rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna wa qa'ada 'alaiha. Kata Nabi SAW, kata seorang sahabat yang melihat ini, Nabi SAW selalu tahiyat di setiap 2 rakaat. Sambil menghamparkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, lalu duduk di atasnya. Berarti itu iftirash. Iftirash itu duduk seperti antara dua sujud. Dari hadis ini kebanyakan para ulama menyatakan duduk tahiyat yang 2 rakaat baik tahiyat awal ataupun akhir pokoknya iftirash. Ini pendapat pertama. Nah ini pendapat jumhur. Pendapat kedua salah satunya dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dirinci. Dan pendapat Imam Syafi'i ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Juga Syekh Al-Albani menukil pendapat ini dalam kitab Sifat Salat Nabi, tapi tidak beliau pilih pendapat ini. Hanya mengukuhkan ini ada pendapat. Kata Imam Syafi'i, kalau tahiyat itu diakhiri oleh salam, berapa rakaat pun, mau 1 rakaat seperti witir, 2 rakaat seperti salat subuh, salat sunat, atau 3 seperti maghrib, 4 seperti zuhur, asar, isya. Kalau diakhiri oleh salam, maka duduknya tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kalau diakhiri oleh salam. Tapi kalau tidak diakhiri oleh salam, walaupun tahiyat akhir, tapi tidak langsung salam, duduknya iftirash. Walaupun tahiyat akhir. Contohnya ketika seseorang setelah tahiyat harus sujud sahwi. Umpamanya tertinggal lupa tahiyat awal lupa gitu ya. Ingat setelah rakaat ketiga. Berarti nanti setelah tahiyat tidak langsung salam tapi sujud sahwi itu. Maka walaupun tahiyat akhir dia harus iftirash. Karena setelah tahiyat tidak langsung salam, tapi ada sujud dulu. Jadi tawaruk atau iftirasnya orang ketika sholat bukan dilihat dari berapa rakaat atau tahiyat awal atau tahiyat akhir, tapi dilihat setelah tahiyat itu salam langsung atau tidak. Kalau langsung salam, tawaruk berapa rakaat pun. Kalau tidak langsung salam, maka iftirash berapa rakaat pun. Gitu ya, walaupun itu tahiyat akhir, tapi kalau tidak langsung salam maka iftirash. Walhasil ini adalah masalah yang diikhtilafkan. Jangan bertengkar karena ini, jangan saling menyalahkan. Lakukan yang menurut kita dalilnya, hujahnya lebih kuat, dan toleranlah kepada pendapat yang kita tidak ambil. Demikian Ibu di Ciganjur ya. Cukup ya sore ini sampai di sini saja. Kita jumpa lagi insya Allah di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.